Selanjutnya, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok. Nah, ini yang tadi yang bersifat individual, kemudian lebih mempermudah ya dalam belajar secara berkelompok, karena kita bisa melakukan review mendalam tentang bahan ajar tersebut, kemudian kita diskusikan bersama kelompok lainnya sehingga ditemukan sesuatu informasi yang sangat berguna ya, kemudian sangat berguna, dan bagaimana implementasinya telah disusun di dalam buku ajar yang telah disusun sebelumnya ya, sehingga kelompok akan lebih terarah di dalam mendiskusikan sesuatu gitu. Pengembangan bahan ajar. Pengembangan bahan ajar pada saat pembelajaran akan dilaksanakan hendaknya seorang pendidik. Nah, ini dia ya. Kalau misalkan tenaga pendidik telah menyusun bahan ajarnya dari awal, ini sangat memudahkan ya di dalam mengarahkan atau mendrive anak didik ya, mahasiswa dalam hal ini, di dalam memberikan suatu pemahaman yang terstruktur gitu, mulai dari tahapan yang harus dipelajari, kemudian sampai dengan output yang akan dihasilkan daripada pengajaran yang akan kita diskusikan gitu. Nah, yang pertama itu pemilihan bahan ajar, dan media pembelajaran dan alat evaluasi yang digunakan. Nah, ini yang perlu ya. Tentu pemilihan di dalam media pembelajaran dan evaluasi sangat tergantung terhadap kondisi ya. Nah, jadi kalau misalkan selama pandemik itu kita harus memilih media pembelajaran yang paling representatif di dalam mensupport pembelajaran ya. Jadi kita harus tentukan dulu, misalkan tidak memungkinkan untuk ketemu secara face to face, maka kita harus menggunakan tools-tools yang ada saat ini seperti Zoom, Google Meet dan lain-lain tentunya. Nah, ini yang dimaksud dalam pemilihan bahan ajarnya. Kemudian pengelolaan kelas tentu menjadi sesuatu yang sangat vital ya. Kalau kita bisa mendrive kelas tersebut, maka ini sangat mempermudah di dalam menyampaikan sesuatu bahasan-bahasan yang sangat bermanfaat nantinya bagi pengetahuan. Kemudian interaksi pembelajaran ya. Kemudian yang terakhir yaitu karakteristik isi pesan pembelajaran yang akan disampaikan agar tidak salah. Nah, ini tentu menjadi sesuatu yang perlu dipahami oleh setiap pengajar ya, untuk memilih karakteristik strateginya seperti apa. Kalau kondisinya tidak memungkinkan untuk face to face, maka kita harus bagaimana. Kemudian kalau secara langsung ketemu, kalau terjadi sesuatu hal-hal yang bersifat substansi teknikal, misalkan di kelas, misalkan kebetulan kami memegang mata kuliah yang bersifat teknis ya, jadi kita harus tahu karakteristik daripada mahasiswa, kemudian peserta didik, sehingga kita bisa memberikan suatu instruksi yang dapat diterima secara kolektif begitu. Nah, tujuannya adalah menyediakan bahan ajar sesuai dengan tuntutan kurikulum. Nah, jadi sekarang kurikulum yang terbaru nih kan sifatnya lebih realistik ya, diimplementatif di kehidupan
sehari-hari di industri dan lain-lain. Makanya saya selalu mengedepankan ya pengalaman. Kebetulan kami juga mendevelop suatu bidang usaha ya, memproduksi produk yang itu biasanya menjadi bahan yang seringkali didiskusikan, bagaimana rantai distribusi, bagaimana supplier, bagaimana menjaga customer. Nah, itu menjadi media research bagi kami supaya lebih implementatif materi-materi yang kami sampaikan. Menyediakan bahan ajar dengan pertimbangan kebutuhan peserta didik. Nah, ini di tempat kami di Nusa Tenggara Barat itu lokasinya itu industri yang besar jarang ya, kecuali pariwisata. Nah, maka kami selalu menyusun ya materi-materi yang bersifat terkait dengan kebutuhan industri di NTB, seperti bagaimana mengembangkan teknologi e-tourism, bagaimana membentuk suatu komunitas pariwisata yang bersifat teknik, yang bersifat informatif. Nah, kita harus membangun sebuah community ya, community berdiskusi terkait dengan topik daerah. Memudahkan dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, ini dia. Ini kalau kita punya bahan ajar begitu, tentu pembelajaran lebih mudah untuk disampaikan, lebih terarah ya. Step-stepnya seperti apa, cara penyampaiannya bagaimana, media yang digunakan yang cocok seperti apa, itu tujuan pengembangannya ya. Nah, kemudian mengembangkan evaluasi penilaian. Ini menjadi suatu tahapan yang tentu tidak bisa dilewatkan ya. Penilaian adalah mengambil suatu keputusan terhadap suatu dengan ukuran baik dan buruk. Nah, ini dia nih, itu kita harus punya indikator ya di dalam memberikan suatu penilaian ya. Kemudian penilaian bersifat kualitatif. Nah, naratif dalam kata-kata. Nah, ini juga tentu harus kita bisa ini ya, susun ya. Penilaian bersifat kualitatif, tidak hanya bersifat kuantitatif ya, tapi kualitas ya, berkualitatif. Seperti apa? Misalkan kita biasanya sifatnya memberikan suatu project studi kasus ya, yang harus terselesaikan oleh siswa. Misalkan mengembangkan sebuah mini project untuk pengembangan aplikasi. Nah, seperti itu yang kami lakukan. Bagaimana cara mengukurnya, seberapa besar kebermanfaatkan project aplikasi yang dibuat tersebut bagi instansi atau badan-badan usaha yang dituju gitu. Kemudian penilaian terhadap bahan ajar sangat penting untuk memperbaiki bahan ajar. Nah, ini dia ya. Tentu kita harus mendapatkan feedback dari audiens ini. Seperti apa, setiap kali semester itu butuh angket untuk mengevaluasi apakah dengan metode, kemudian bahan yang dipakai itu udah berhasil di dalam menyampaikan bahasan pada suatu semester ya, begitu. Kemudian penilaian adalah bagian proses pembelajaran. Nah, seperti siklus di sini ya. Nah, di sini ada rancangan, kemudian pembelajaran, kemudian luarannya. Nah, seperti itu ya, life cycle daripada bahan ajar
cara mengevaluasinya. Setelah